Saur Sepuh dalam kisah Langit Membara di Bumi Jampare disajikan oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Tadi malam, Nak. Benarkah? Benar, Nak. Dengan siapa, Pak? Maksud saya, dia sendiri atau berdua atau bertiga atau berdua, Nak. Berdua aja. Teman wanitanya namanya Lasmini. Hah? Lasmini? Betul, Nak. Dia mengaku sebagai Raden Bentara yang asli, bukan Raden Bentara yang jahat, yang beberapa bulan lalu pernah membuat onar di desa kami ini. Tapi kami masih bimbang. Maklumlah, Nak, serupa benar, takut salah dalam menilai. Ya, kamu mengerti. Sekarang kemana, Pak? Ke arah utara, Nak. Ayo, kita susul. Iya. Ayo, berangkat. Semakin ke utara, keadaan alamnya semakin gersang. Sebab semakin mendekati daerah pesisir laut. Tapi tidak selamanya begitu, bukan? Maksudmu? Tidak selamanya daerah yang dekat ke pantai laut gersang dan tandus. Aku banyak sekali menjumpai daerah yang subur, meskipun berada di dekat pantai laut. Iya, kau benar. Kalau hawanya memang rata-rata sama, panas, sebab dataran rendah. Iya, kau benar. Benar melulu. Loh, kau jadi marah? Dari tadi tidak meladeni pembicaraanku dengan semangat, lesu. Biasanya kau selalu berkomentar panjang lebar. Sekali-sekali komentar pendek kan tidak apa. Maksudku, supaya perjalanan kita yang melalui alam yang tandus dan gersang dan hawanya sangat panas ini tidak terasa capek. Iya. Maaf. Aku ini jadinya seperti gadis remaja yang merengek-rengek sama kekasihnya. Padahal aku sudah nenek-nenek, umurku 2 kali lipat umurmu. Rasanya tidak pantas dan menjijikkan merajuk-rajuk kepadamu. Alah, tidak ada yang melihat ini? Kalau ada orang lain, tidak boleh. Maksudmu, di hadapan orang lain, aku tidak boleh bersikap mesra sama kamu? Boleh saja. Tapi, apakah kau tidak malu? Kau jangan melemparkan jawaban pada lawan-lawan bicaramu. Itu namanya lempar batu sembunyi tangan. Maksudmu? Ya, kau sebenarnya ingin mengatakan kepadaku bahwa kau malu dilihat orang kalau aku menunjukkan sikap manja atau mesra kepadamu. Ya, dengan kata lain, kau malu punya kekasih perempuan tua semacam aku. Lasmini. Berapa puluh kali aku selalu berkata bahwa aku tidak peduli terhadap perbedaan umur kita yang berselisih banyak. Lagi pula, keadaan dirimu tak ubahnya seorang gadis, membuat keadaan kita tidak berbeda jauh. Kalau kau sedang berjalan dengan anakmu Anjani, tidak ada yang percaya kalau kau ibunya, karena lebih pantas sebagai kakaknya. Begitu pula dengan kita. Orang tidak akan mengatakan kau lebih pantas jadi ibuku. Ya, tapi paling banter akan berkata bahwa kau lebih pantas jadi kakakku. Nah, tidak ada masalah bukan? Iya, aku bersyukur bisa awet muda. Sebab tidak semua perempuan bisa awet muda. Umurku sudah mendekati usia senja. Tapi keadaan diriku tidak jauh berbeda dengan anakku Anjani. Kamu bangga bisa awet muda? Tentu saja. Sebab aku bisa menggait pemuda tampan, kesatria muda utama kerajaan Madangkara. Sehingga aku bisa bersaing dengan Dewi Rara Amiati, kembang keraton Madangkara. Bahkan aku bisa mengalahkannya. Ya, aku bisa mengalahkan gadis tercantik di Madangkara. Bahagia? Ya, sebab setidak-tidaknya aku bisa merasakan hidup yang panjang. Oh ya? Sudah jelas bukan? Siapa yang tidak bahagia bisa hidup lebih lama dalam keadaan selamanya muda terus, berjiwa muda dan semangat muda terus-menerus. Sehingga kalau tiba saatnya aku mati, maka aku akan mati dengan tersenyum. Sebab aku puas merenggut kenikmatan hidup. Lasmini, tidak selayaknya kau melawan kodrat. Aku tidak melawan kodrat. Aku tidak pernah mempelajari ilmu apapun juga agar supaya aku bisa awet muda. Aku awet muda dengan sendirinya. Jadi, aku harus mensyukuri karunia tersebut yang tidak semua orang bisa memperolehnya. Kau benar. Tapi yang aku maksudkan melawan kodrat
Bukan masalah jasmani, tapi rohani. Maksudmu? Mengenai keadaan jasmanimu yang awet muda ini, biarkanlah tetap begitu. Tidak ada masalah. Tapi batinmu, rohanimu, hendaknya tidak terseret oleh jasmanimu. Artinya, jasmani dan rohani akan menjadi bertolak belakang. Karena keduanya tidak saling seret-menyeret. Jasmani dan rohani bertolak belakang? Aku tidak mengerti makna kata-katamu. Bentar. Ya. Aku seorang wanita yang hidupku syarat dengan petualangan, memburu kepuasan cinta. Jadi aku buta dengan perihal hidup dan kehidupan. Sebab tak punya waktu untuk mempelajari artinya. Jadi janganlah kau berkata kepadaku seperti kepada seorang begawan atau kepada teman-temanmu sesama kaum sastrawan. Ya, bicaralah yang gamblang agar aku mudah mencernanya. Begini Lasmini, kau harus tetap setia kepada usiamu yang semakin bertambah. Biarlah keadaan jasmanimu saja yang awet muda, tapi rohanimu jangan. Maksudmu agar cita rasa, selera, dan semangat tidak terseret oleh keadaan jasmaniku yang awet muda? Dengan perkataan lain, jasmani tetap muda, tapi rohani tetap tua, begitu? Artinya, jasmani tetap muda, tapi rohani semakin matang. Alhasil, insan muda yang dewasa matang jiwanya. Apakah kau ingin mengatakan bahwa aku tidak menyalahgunakan keadaan diriku yang awet muda untuk menggait anak-anak muda? Lasmini, kau jangan salah paham. Lalu? Kalau kau selamanya begitu, kau tidak akan pernah merasakan titik puncak kebahagiaan. Titik puncak kebahagiaan yang menyeluruh, sejati dan murni sebagai seorang umat manusia. Kau sendiri selalu menghambat perjalanan hidupku. Berulang kali kita bertemu. Berulang kali pula aku selalu mengatakan kekurangan dan kelebihanmu. Tapi kau tidak pernah merenungkannya secara sungguh-sungguh. Entah kapan kau akan merenungkannya. Tentang siapa dirimu, siapa sebenarnya Lasmini. Apakah sampai akhir hayatmu kau tidak akan pernah tahu siapa kau yang sebenarnya? Kau kejam. Kata-kata itu berulang kali aku dengar. Kau manusia setengah dewa. Mengapa bukan kau sendiri yang turun tangan menempa diriku? Kalau kau memang berniat menyelamatkan diriku. Aku bukan manusia setengah dewa, atau dewa setengah manusia, Lasmini. Tapi aku adalah Brahma Kumbara, anak seorang petani dari kampung Jamparing, yang karena punya nasib baik bisa jadi raja di Madangkara. Jadi mustahil aku akan bisa menempa dirimu secara langsung. Pendeta Brahmana sendiri tidak pernah menempa manusia, hanya terbatas pada memberikan bimbingan dan tuntunan. Nah, begitu pula aku, yang kemampuanku jauh di bawah pendeta Brahmana. Sinar matamu memancarkan kebencian yang amat sangat. Degup jantungmu dilanda gejolak dendam kesumat. Kau sudah berhasil menjadi tokoh utama kelas 1 di dalam rimba persilatan. Semua tokoh utama yang memiliki ilmu kesaktian yang tinggi, semuanya sudah kau tundukkan. Nah, apalagi yang akan kau kerjakan di dunia ini, Lasmini? Apalagi yang akan kau kerjakan di dunia ini? Apalagi yang akan kau kerjakan di dunia ini, Lasmini? Loh, kenapa kau jadi bersedih hati? Kenapa kau berlinang air mata? Maafkan aku, Lasmini, bila perkataanku telah menyakiti hatimu. Tidak, Bentar. Kau benar. Aku sering memperoleh kepuasan hidup karena aku hampir selalu mendapatkan apa yang aku inginkan. Tapi bahagia, yang bagaimanakah bahagia itu? Aku tidak tahu. Karena aku selalu merasa kurang. Aku ingin lagi. Begitu terus tak ada putus-putusnya. Bentar. Iya. Katakanlah padaku, yang manakah kebahagiaan itu? Bahagia tidak bisa dijabarkan dengan gamblang. Sebab bahagia merupakan salah satu dari sekian banyak rahasia
dari arti makna hidup dan kehidupan. Tapi dapat dirasakan oleh pribadi orang yang bersangkutan. Suatu ketika, bila kau menemukan kebahagiaan, kemudian sekuat daya, kau menerangkannya kepadaku, agar aku dapat merasakan kebahagiaanmu. Aku tidak akan bisa merasakan apa yang kau rasakan. Sebab itu sudah merupakan titis tulis kodrat umat manusia yang tidak pernah akan sama satu sama lain. Jadi kalau begitu, sekarang ini kau tidak bahagia melakukan perjalanan bersama dengan aku. Suka dan duka, sedih dan gembira, kita jalani bersama, Bentar. Menempuh perjalanan jauh, menentang mara bahaya, kemudian diseling oleh hasrat bermain cinta atas rasa suka sama suka. Permainan asmara yang penuh gairah. Semua itu tidak ada artinya sama sekali bagimu. Seperti yang baru saja aku katakan, meskipun kebahagiaan tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata, seorang penyair besar sekalipun tidak akan mampu merangkai kata-kata untuk melukiskan kebahagiaan secara utuh dan sempurna. Sudahlah, Lasmini. Nampaknya kau belum siap untuk mencerna perkara yang menyangkut peri kehidupan ulah manusia secara mendalam. Lupakan dulu semua itu. Sekarang, marilah kita tempuh perjalanan ini dengan sebuah keyakinan akan keberhasilan yang akan kita peroleh. Di kejauhan sana pantai. Pantai apa itu? Pantai Asinan. Pantai Asinan? Iya. Aneh benar namanya. Air laut rasanya asin. Jadi kalau ada pantai yang bernama Asinan, kenapa harus heran? Justru di situ keanehannya. Loh, maksudmu? Penjelasan yang tidak berguna. Penjelasan yang tidak berguna? Iya. Sudah tahu air laut itu asin. Kenapa pantainya harus pakai kata asin? Ya tidak apa kan? Mungkin di dunia hanya di sini yang ada pantai namanya asin. Mungkin di sini air lautnya tidak asin. Ngawur. Aku rasa maksudnya bukan untuk menjelaskan yang sudah jelas, tapi ada sesuatu yang ciri. Maksudnya di pantai itu memiliki ciri yang tersendiri. Misalnya saja penduduk di pantai itu pekerjaannya membuat asinan. Jadi kampung itu dinamakan Asinan. Sekaligus pantainya ikut punya nama Pantai Asinan. Ya, mungkin juga begitu. Hei, apa itu? Lihat itu, di kejauhan sana itu. Ada benda hitam besar sekali melayang-layang. Angin topan. Angin topan tidak begitu wujudnya. Angin topan berbentuk yang raksasa berwarna hitam menjulang ke angkasa. Tapi benda itu seperti sebuah bukit. Benda apa ya? Menuju ke sini? Iya. Melayang-layang perlahan-lahan menuju ke sini. Pasir. Iya, benar. Onggokan pasir. Besar sekali. Terapung-apung di udara. Kalau di padang pasir, ada bukit pasir yang melayang biasanya akibat angin puting beliung. Tapi aku tidak melihat adanya angin seperti itu. Awas, mau menerjang kita. Lompat ke samping. Bukit pasir yang terapung dan melayang-layang itu sudah lewat. Iya, terus melayang, menjauh. Untung kita cepat melompat menghindar. Kalau tidak, habis kita digulung benda celaka itu. Dan tidak sekedar melayang, tapi juga berputar. Ya, itulah, kita bisa diputar-putarkan. Seperti kalau terperangkap sebuah pusaran air di laut. Persis dengan apa yang pernah aku saksikan di Tibet. Oh ya? Iya, ketika aku dan Yayik berkuda melintasi padang pasir Lakyatse, kami diadang badai. Badai gurun yang dahsyat. Aku melihat benda itu melanda padang pasir dengan dahsyat. Lautan pasir itu berhamburan, lalu berputar-putar, kemudian menyatu, lalu membentuk bukit pasir yang besar, terus meluncur, sama seperti yang kita lihat tadi. Tapi di sini kita tidak melihat badai. Jangankan angin topan, angin yang kencang biasanya saja tidak ada. Lalu bukit pasir yang hampir melumatkan kita itu digerakkan oleh apa? Aku sendiri tidak mengerti. Hei, balik lagi. Gila.
Bukit pasir itu kembali lagi ke sini. Mungkin ada sebuah tenaga tersembunyi yang menggerakkan bukit pasir terapung itu. Maksudmu? Ada orang yang sengaja mau mencelakakan kita. Wah, alangkah hebatnya orang itu. Bisa berbuat yang sangat luar biasa. Berarti dia punya tenaga raksasa. Aku gempur bukit pasir celaka itu. Jangan, Lasmini. Jangan gegabah. Lebih baik kita menghindar saja. Percuma. Aku yakin, biar kita menghindar kemana saja, bukit pasir itu akan terus menyerang kita. Tapi kau lihat alam di sini. Tidak ada tempat bagi kita untuk berlindung. Sejauh mata memandang, hanya hamparan pasir belaka. Jadi tidak ada jalan lain kecuali bertarung dengan bukit pasir yang sinting itu. Mendengarlah kemari pasir gila. Jangan main-main dengan Lasmini. Tahanlah ilmu cipta dewa. Bukit pasir itu hancur berantakan. bukan main. Ilmu cipta dewa itu benar-benar dahsyat. Bukit pasir raksasa itu sekali gempur, hancur berantakan. Makanya, jangan main-main dengan Lasmini. Hah? Menyatu kembali? Apakah aku tidak salah lihat? Bukit pasir yang sudah hancur berantakan itu menyatu kembali. Benda gila itu berbentuk seperti tadi lagi. Dan akan menyerang kita. Bangsat. Ayo kita bertempur habis-habisan. Hancur kebakaran. Gila, sudah hancur menyatu kembali. Lasmini, bukit pasir memang bisa hancur, Lasmini. Tapi juga bisa menyatu kembali. Masa bodoh. Gila. Dan menyatu lagi. Ayo, terus bertarung. Kau atau aku yang hancur. Cukup, Lasmini. Kau melakukan pekerjaan yang sia-sia. Benda celaka itu tidak akan bisa dilawan dengan jurus atau pedang. Hanya dengan ilmu kadikjayaan. Tapi ilmu Adalanku juga tidak berhasil melenyapkan bukit pasir itu. Makanya aku bilang cukup. Lalu apakah kita harus melarikan diri? Aku akan mencoba menahannya. Hah? Kau? Aku pernah mengembara di sebuah negeri yang ada pada pasirnya. Dan aku tahu watak alam di sebuah padang pasir. Aku ingin tahu. Tapi juga aku cemas. Aku takut kau celaka. Berdoalah untukku. Iya. Walah, 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 walah. Nah, Lasmini, beres. Bukit pasir itu sudah aku ringkus. Apakah yang akan terjadi? Bukit pasir yang besarnya 10 kali gajah itu, yang tadi melayang dan berputar itu sekarang diam dan jatuh ke tanah. Karena seluruhnya dibalut oleh benda yang aneh, seperti gajah atau batu pualam yang putih dan bening. Menyerang bukit pasir itu menjadi bukit kaca. Itu bukan kaca, Lasmini, tapi salju. Salju? Iya. Sulit menerangkannya sebab kau belum pernah melihatnya. Sudahlah. Sekarang lihat saja apa yang terjadi. Oh, meleleh jadi air. Iya. Bukit salju itu sekarang mencair. Dan bukit pasir yang dibalutnya ikut pula meleleh. Menjadi kolam air dan tumpah mengalir ke bawah sana. Seperti parit kecil. Iya. Bukit pasir seluruhnya sudah mencair. Lalu hanyut ke lembah, membawa bukit pasir. Dan bukit pasir itu tidak akan bisa lagi berubah wujudnya seperti tadi. Nah, aku berhasil bukan? Bukit pasir yang tadi hampir membuat kita celaka, sekarang sudah musnah. Ilmu apa yang kau pergunakan itu, Bentar? Aneh sekali. Ilmu salju menyiram bumi. Hah? Ilmu salju menyiram bumi? Iya. Rasanya aku belum pernah mendengar namanya. Pasti kau pernah mendengarnya. Sebab kau pernah bertarung dengan Biksu Kampala. Biksu Kampala? Iya. Tokoh sakti dari Tibet itu? Benar. Oh iya, benar. Aku ingat sekarang. Ilmu itulah yang dipergunakan Kampala untuk mengalahkan lawan-lawannya. Termasuk aku yang hampir mati beku karena kedinginan. Tapi waktu itu aku bisa melawannya dengan ilmu cipta dewa. Benar. Aku bisa menandingi ilmu salju menyiram bumi dengan ilmu cipta dewa. Jadi seharusnya aku juga bisa melumpuhkan bukit pasir yang tadi itu. Tapi
Kenapa tidak? Memang ilmu cipta dewa milikmu setingkat dengan ilmu salju menyiram bumi. Tapi sifat dan wataknya berbeda. Sehingga mempunyai daya guna yang berbeda pula. Berbeda? Iya. Ilmu cipta dewa yang merupakan gabungan 3 jenis ilmu kadikjayaan tingkat tinggi, yaitu ajian serat jiwa, ajian waringin sungsang, dan ilmu lampah lumpuh, bersifat membinasakan manusia. Karena memang mengarah kepada manusia yang menjadi sasarannya. Tapi ilmu salju menyiram bumi, bersifat alam. Alam? Iya. Diambil dari intisari kekuatan alam. Jadi sebenarnya lebih lengkap. Bisa membinasakan manusia, dan bisa pula dipergunakan untuk menaklukkan alam. Jadi, itulah makanya ilmu cipta dewa tidak bisa melawan bukit pasir. Iya, karena bukit pasir adalah alam, bukan makhluk hidup. Tapi, ilmu cipta dewa bisa menghancurkan pohon yang besar atau gunung batu cadas. Aku pernah melakukannya ketika uji coba. Dan pohon yang besarnya sebesar gajah roboh dan hancur. Juga batu karang, hancur semua. Nah, berarti bisa juga mengalahkan alam, ya kan? Memang bisa, tapi benda alam yang diam. Alam yang diam? Artinya, merupakan satuan yang utuh. Tapi kalau pasir, merupakan debu, hamparan debu yang halus. Kalau hamparan debu itu menyatu, lalu digempur, dia akan buyar, berhamburan kemana-mana. Tapi, tetap debu namanya, alias pasir. Tidak akan bisa dihancurkan. Paling-paling hanya bisa dikendalikan. Untuk bisa mengendalikannya, harus mempergunakan ilmu yang berasal dari kekuatan alam. Salah satu contoh ialah ilmu salju menyiram bumi. Wah, kau hebat, Bentar. Sekarang, aku tidak berani gegabah kepadamu. Sebab, kau sudah memiliki ilmu yang tinggi. Mungkin lebih tinggi dari aku. Lasmini, kau jangan merendahkan dirimu. Kau seorang tokoh pendekar wanita yang nomor 1 saat ini. Aku belum apa-apa. Masih banyak yang harus aku pelajari. Justru kau yang terlalu merendahkan diri. Tadinya aku kira kita berhadapan dengan seorang tukang sihir. Tukang sihir? Habis, tidak ada angin, tidak ada suara apa-apa. Tahu-tahu ada bukit pasir yang melayang dan berputar, meluncur menyerang kita. Sehingga aku yakin bahwa seseorang telah mempergunakan ilmu sihir untuk mencelakakan kita. Tidak tahunya bukan. Kalau benar bukit pasir itu hasil perbuatan seseorang, tentulah orang itu sangat dikjaya. Ilmunya terlalu tinggi. Tapi aku tidak takut. Kalau takut, bukan Lasmini namanya. Marilah kita tinggalkan tempat ini. Kita teruskan perjalanan kita. Jangan dulu. Kita tunggu orang itu keluar. Siapa? Yang membuat bukit pasir itu. Mana? Alam di sini sejauh mata memandang hanya hamparan pasir. Aku tidak melihat siapa-siapa. Dia ada di dalam tanah. Di dalam tanah? Iya. Orang itu bersembunyi di dalam tanah. Hah? Mana ada manusia bisa masuk ke dalam tanah? Iya. Aku sendiri heran. Dia itu orang atau orang-orangan? Awas! Hilang! Gila. Apa itu yang keluar dari dalam tanah? Nah, kau lihat sendiri bukan? Iya. Aku seperti melihat ada sepasang tangan keluar dari dalam tanah. Orang itu menyerang kita dari dalam tanah. Mau membetot kaki kita. Itu lagi, awas. Gila. Kita tidak bisa melihat dia. Dia bisa melihat kita. Biar kita melompat-lompat ke sana kemari. Lama-lama bisa kena juga. Kaki kita dibetot ke dalam tanah. Hei! Kau manusia atau orang-orang? Keluar! Kalau yang ada di dalam tanah itu manusia, benar-benar tidak masuk akal. Ada manusia bisa masuk ke dalam tanah. Bagaimana caranya dia bernapas? Apakah orang itu bisa berubah wujud jadi orang-orang? Nah, itu dia keluar. Manusia? Orang itu manusia, bukan orang-orangan. Siapa? Siapakah dia? Tubuhnya tinggi, semampai, wajahnya tampan. Gerak-geriknya tenang. Kedua bola matanya yang bulat memandang dengan pandangan sayu. Nampak dia seorang yang penyabar. Bagaikan seorang pangeran. Siapakah dia? Siapakah saudara? Mengapa menyerang kami? Namamu Bentar, bukan? Ditanya balik bertanya. Tidak apa, Bentar. Jawab saja. Sebab
Nampaknya dia bukan orang jahat. Baiklah. Aku memang bernama Bentar. Berarti kau anaknya Brahma, Raja Madangkara yang sudah wafat. Betul. Di mana Paksi? Paksi Jaladara. Paksi? Kenapa kau menanyakan adikku? Jawab saja. Jangan banyak bertanya. Saudara. Sebenarnya siapa saudara ini? Dan ada perkara apa mencari adik sepupu saya, Paksi Jaladara? Aku Jaka Somara, putra Raden Samba dari Kerajaan Sanggam. Jaka Somara, putra Raden Samba. Selamat berjumpa, Raden Jaka Somara. Lasmini, ayo perkenalkan. Inilah Raden Jaka Somara, putra Raden Samba, ksatria utama dari Kerajaan Sanggam. Selamat berjumpa, Raden. Pertemuan kita ini benar-benar sangat besar artinya bagi saya. Sebab sejak lama saya sudah mengenal Raden, tapi hanya nama. Iya. Saya pun demikian. Meskipun saya tidak pernah mengenal ayahanda Raden, yaitu Raden Samba, namun saya banyak mendengar kisah masa lalunya ketika bersama-sama sebagai pendekar bersama Mantili si pedang setan. Iya. Kegembiraan Bentar tidak dibuat-buat. Aku juga benar-benar gembira dapat bertemu dengan putra Raden Samba itu yang amat tampan. Tapi kenapa dia sendiri seperti itu? Sikapnya dingin, acuh tak acuh. Ya. Namun adakah sesuatu yang maha penting sehingga Raden nampaknya bersikeras menanyakan perihal Paksi Jaladara? Seharusnya saudara Bentar tidak perlu mengeluarkan pertanyaan seperti itu, karena jawabannya pasti sudah tahu. Sekiranya itu menyangkut perihal ayahanda Raden dan ibunda Paksi Jaladara, rasanya kurang pas bila hendak diungkit kembali. Itu jawaban yang membuat aku semakin yakin terhadap keraguan-raguanku. Maksud saudara Jaka? Iya, saya bimbang kalau kau Bentar yang asli. Ya, rupanya saudara juga sudah mendengar kabar tentang munculnya dua Bentar. Itulah makanya aku tadi menyerang kau dengan Bukit Pasir. Oh, luar biasa. Masih muda, sudah memiliki ilmu sedemikian tinggi. Membuat Bukit Pasir tanpa menciptakan angin badai terlebih dulu. Ilmu kau juga sangat tinggi, wanita cantik. Apakah aku nampak sebaya denganmu? Kau cantik sekali. Tapi aku yakin kau lebih tua dari aku. Umurmu 2 kali umurku. Tapi itu tidak jadi halangan bagiku untuk memanggil kau dengan sebutan kau. Iya, memang bebas. Siapapun boleh memanggilku dengan bebas. Termasuk kau. Aku tidak mau peduli apakah kau Bentar yang asli atau Bentar yang palsu. Sebab kedua-duanya tidak pernah merugikan aku. Yang aku minta hanya kau sudi menunjukkan di mana Paksi Jaladara berada. Apakah kau tidak pergi ke Madangkara saja? Sebab bukankah dia tinggal di Madangkara? Kau cantik, tapi picik. Kau tampan, tapi tidak tahu sopan santun. Kau ganteng, gerak-gerikmu tenang, nada bicaramu lembut. Tapi di balik itu semua, nampak jelas bahwa kau seorang pemuda yang sombong. Apa mau sebenarnya? Satria dari Kerajaan Sanggam? Lasmini, sabarlah Lasmini. Nanti dulu Bentar. Pemuda remaja model begini harus tahu siapa Lasmini. Lasmini, tapi jangan memakai kekerasan. Itu perkara nanti. Sebab sudah terbukti, dia memang menyimpan watak yang kejam. Belum mengenal kita lebih jauh, sudah mau membinasakan kita dengan menciptakan Bukit Pasir. Mungkin itu hanya salah paham belaka. Tidak. Nampaknya Jaka Somara ini kurang pergaulan. Atau mungkin kaku, tidak bisa bergaul dengan luwes, sehingga tidak tahu bagaimana caranya harus berbicara dengan orang yang lebih tua, bahkan baru dikenalnya. Tapi tidak perlu marah seperti itu. Aku belum marah, baru akan. Lasmini, kau ini ada-ada saja. Hei, kenapa kau tertawa? Di saat sedang marah, masih bisa bergurau. Hebat sekali kau wanita cantik. Aku jadi tertarik pada kepribadianmu. Dan memang kau punya daya tarik yang kuat. Daya tarikmu bukan pada wajahmu yang cantik, tapi pada keseluruhan bentuk tubuhmu yang sinta, terutama bibirmu yang menantang. Kau semakin berani. Iya, persis seperti ayahnya. Raden Samba juga begitu kalau sedang menjerat seorang wanita. Tapi itu kata bibiku, Bibi Mantili. Jaka Somara, sekarang kita tidak perlu basa-basi. Karena kau juga seorang yang senang membuang basa-basi. Nah, aku tidak akan memanggilmu lagi dengan sebutan Raden. Aku sebut langsung Jaka Somara. Bagus, aku setuju. Jangankan kau wanita yang menantang dan sekaligus merangsang. Seorang gembel, pengemis, dibebaskan memanggil aku dengan sebutan apa saja. Kalau kau mau mencaci maki aku, silakan.
Maki saja aku dengan kata makian bangsat, keparat, jahanam, setan alas dan sebangsanya. Bukankah kata-kata seperti itu merupakan kegemaran para pendekar kalau sedang marah? Tapi aku peringatkan, jangan katakan aku dengan sebutan merangsang. Aku tidak suka. Kenyataannya kau merangsang. Mau apa lagi? Tapi tidak boleh dikatakan. Baik, akan aku simpan saja di dalam hati. Sekarang, mari kita bertarung. Lasmini, jangan. Kau diam saja, Bentar. Aku penasaran sekali. Baru kali ini aku ketemu pemuda yang penuh teka-teki. Apakah perlu kita bertarung? Iya, sebab aku dendam. Dendam? Iya. Kapan kita pernah punya perkara? Baru saja terjadi, sudah lupa. Maksudmu? Kau menciptakan bukit pasir. Nah, aku dendam untuk bisa menghancurkan penciptanya, yaitu kau. Baiklah. Tidak ada Mantili, musuhnya aku tebas. Kau tahu aku musuh besar Mantili? Kenapa tidak? Tidak terlalu sukar untuk mengetahui siapa saja musuh Mantili. Baik, ayo kita mulai. Umurnya bertambah, bukannya menjadi arif. Malah tidak bisa menghubungi diri. Main silatnya kok begitu? Jurus-jurus silat Jaka Somara nampak jelas masih mentah. Kena. Hanya 30 jurus. Jaka Somara terpelanting. Pundaknya kena pukul. Dan dia tertunduk di tanah. Nampak kesakitan dia. Bangun. Bangun. Jangan pura-pura tidak bisa silat. Aku menyerah. Siapa mau percaya? Baru 30 jurus, kau sudah menyerah. Ayo bangun. Perlihatkan yang sebenarnya. Jadikanlah pertarungan ini sebagai pertarungan yang berarti. Jangan hanya karena aku perempuan, lantas kau mengalah. Ayo, bangun. Aku tidak bohong. Kepandaianku bermain silat hanya segitu. Bah! Ya, aku punya watak pantang menyerah. Tapi meskipun begitu, aku selalu bersikap jujur di dalam mengakui keunggulan orang lain. Dan biarpun kau seorang perempuan, tapi kau lebih unggul daripada aku, maka aku wajib mengakuinya. Banyak alasan. Jangan tutupi kepura-puraanmu dengan kepintaranmu memutar lidah. Terserah kau mau apakan aku. Aku pasrah. Hei, kau ini pendekar macam apa? Ha? Punya ilmu kadikjayaan tingkat tinggi, bisa menciptakan bukit pasir, tapi hanya sekali gebrak, menyerah. Aku rasa kau bukan orang gila. Tadi sebelum bertarung kau marah. Aku katakan kau cantik tapi picik. Tapi kenyataannya memang begitu, bukan? Keparat! Jangan bikin aku gelap mata. Aku berkata, aku masih mentah dalam ilmu silat. Sekali lagi dalam ilmu silat. Nah, kau bisa dengar dengan jelas. Aku baru sadar. Benar-benar aku picik. Tingkatanmu dalam ilmu silat memang masih dangkal. Masih mentah. Tapi dalam ilmu kadikjayaan, kau sudah mencapai tingkat tinggi. Begitu bukan? Nah, seharusnya kau menyadarinya sejak tadi. Baiklah. Dengan demikian, kau menantang aku dalam penggunaan ilmu kadikjayaan. Ayo, mari kita mulai. Aku ladeni. Iya. Jaka Somara juga sudah mengambil ancang-ancang. Hanya tangan kiri saja yang tempelkan di depan perut. Selebihnya biasa sangat bersahaja. Seolah-olah bukan sedang menghadapi sebuah pertarungan ilmu kadikjayaan. Sombong! Kau meremehkan aku, Jaka Somara? Tidak. Sama sekali aku tidak meremehkanmu. Justru sebaliknya. Aku ngeri melihat ilmu yang akan kau pergunakan itu. Tapi sikapmu seperti akan bertarung bohong-bohongan dengan anak kecil. Aku berbuat apa adanya, Lasmini. Karena memang beginilah sikap dan bentuk ajian tolak bala. Tolak bala? Keparat! Kau anggap aku pendekar golongan hitam yang suka menyebarkan bala? Sehingga kau mempergunakan sejenis ilmu untuk menolak bala? Masalahnya bukan kau dari golongan hitam atau bukan. Tapi ilmu yang kau pergunakan itu jelas sekali mengandung racun. Asap yang mengepul yang keluar dari jari-jari tanganmu itu berwarna kebiru-biruan, mengandung racun yang bersifat membinasakan. Jadi aku harus mempergunakan ilmu penangkal racun, yaitu ajian tolak bala. Yang aku pergunakan, ajian cakar getar, ilmu kadikjayaan ciptaan guruku.
tokoh dari golongan putih. Sejak tadi sudah aku katakan, masalahnya bukan dari golongan hitam atau bukan, tapi watak dari ilmu itu yang mengandung racun. Racun itu bala. Kenapa kau betah banget jadi orang tolol? Berdebah. Baru kali ini ada manusia yang berani berkata picik dan tolol kepadaku. Mantili musuh besarku tidak pernah berkata seperti itu. Tahan! Hiya! Gila, asap mautku hilang lenyap tak berbekas, dan dia tidak apa-apa. Hebat sekali ajian tolak bala milik Jaka Somara itu. Hanya sekali kibas, asap racun Cakar Getar musnah. Bagaimana? Puas? Ya, hebat sekali kau Jaka. Dengan mudah kau bisa memusnahkan asap racun ajian Cakar Getar. Hanya kebetulan saja. Baik, ayo kita teruskan. Sekarang tahan ajian Waringin Sungsang. Lasmini, jangan mempergunakan ajian Waringin Sungsang. Bentar, apakah kau tidak lihat bahwa Jaka Somara ini ilmunya sangat tinggi? Benar, tapi dia bukan musuhmu. Tidak pernah kau punya perkara dengan dia. Bahkan dengan pihak ayahnya juga tidak. Jadi tidak perlu kau membunuhnya dengan ajian Waringin Sungsang. Bentar, maaf. Aku mohon kau mengerti. Ini menyangkut kehormatan seorang pendekar. Lasmini. Jangan terlalu peka terhadap tata cara yang berlaku di dunia rimba persilatan. Aku perempuan jalang. Aku perempuan petualangan cinta. Banyak sudah orang-orang mencaci maki aku. Bahkan mengutuk aku. Aku pernah dicaci maki oleh Mantili habis-habisan. Dan aku terima caci maki itu. Tapi pemuda ini, yang bernama Jaka Somara, dia tidak mencaci maki aku. Juga tidak mengutuk. Akan tetapi kata-katanya yang diucapkan dengan lemah lembut 1.000.000 kali lebih menyakitkan dari caci maki. Ya, baiklah. Saudara Jaka Somara, aku harap kau sudi pergi meninggalkan kami. Jangan di antara kita saling menanamkan bibit permusuhan. Kalau saya ingin pergi, maka saya akan pergi. Dan kalau ingin datang, maka saya akan datang. Nah, itulah saya. Sudahlah. Jangan banyak basa-basi. Ayo teruskan bertarung. Bertarung ilmu kadikjayaan. Aku penasaran sekali. Tadi dengan mudah kau bisa memusnahkan salah satu ilmu andalanku, ajian Cakar Getar. Tadi sudah aku katakan, hanya kebetulan saja. Mungkin sekarang juga akan kebetulan. Dan kalau kau kebetulan bisa menahan ajian Waringin Sungsang, maka akan aku gempur kau dengan ajian Serat Jiwa. Dan kalau kau kebetulan bisa bertahan terhadap ajian Serat Jiwa, aku gempur lagi dengan ilmu Lampah Lumpuh. Dan kalau kau juga kebetulan lagi bisa bertahan terhadap ilmu Lampah Lumpuh, ya, terpaksa aku tingkatkan dengan senjata pamungkas, yaitu ilmu Cipta Dewa. Dan seandainya terjadi kebetulan lagi kau bisa mengalahkan ilmu Cipta Dewa, maka semuanya sudah selesai. Aku akan menyerah. Menyerah pada seorang tokoh paling dikjaya yang kebetulan. Selamat tinggal! Parat, dia melarikan diri, masuk kembali ke dalam tanah. Apa maksudnya? Kenapa dia tidak mau meladeni aku? Kenapa tiba-tiba kabur, melarikan diri? Apakah dia hanya memiliki satu ilmu kadikjayaan saja, sehingga ketakutan melihat aku tidak main-main untuk bertarung sampai ke tahap mengadu jiwa? Atau aku harus waspada? Ya, mungkin dia mau menyerang dari dalam tanah. Tidak, Lasmini. Tidak? Ya, dia sudah berkata selamat tinggal. Berarti benar-benar berniat pergi meninggalkan kita. Sialan, dia membuat aku semakin penasaran. Lasmini, sudahlah. Tidak perlu memperpanjang perkara. Jangan menanam bibit permusuhan dengan dia. Di balik kemarahanku, aku merasa tidak masuk akal. Dia bisa masuk ke dalam tanah? Iya. Ilmu apa yang dimilikinya itu? Sehingga dia bisa amblas masuk ke dalam tanah. Dan tanah bekas dia amblas pertamanya terbongkar. Tapi setelah dia hilang lenyap di telan tanah, tertutup kembali. Tidak berbekas sama sekali. Iya. Itulah ilmu nurus bumi. Ilmu nurus bumi? Iya. Jaka Somara pasti mewarisi ilmu nurus bumi dari ayahnya Raden Samba. Sebab Raden Samba terkenal hanya satu-satunya pendekar yang bisa nurus bumi, yaitu amblas masuk ke dalam tanah. Tapi tentu ayahnya itu
memperoleh ilmu yang aneh seperti itu dari orang lain? Mungkin gurunya? Menurut Bibi Mantili, Raden Samba memperoleh ilmu nurus bumi dari gurunya yang bernama Rakrian Mantri Mangkubumi di Kerajaan Sanggam. Oh, kalau begitu dia seorang bangsawan. Hebat sekali. Jarang ada bangsawan yang memiliki ilmu kadikjayaan tingkat tinggi yang berwatak ganjil. Sebelumnya, beliau seorang pendekar juga. Kemudian mengabdi pada Kerajaan Sanggam. Karena ilmunya sangat tinggi, maka beliau mendapat pangkat yang tinggi di pasukan perang Kerajaan Sanggam. Ya, dan hanya punya satu murid tunggal, yaitu Raden Samba, ayah kandung Jaka Somara. Yang aku cemaskan sekarang, tentu dia akan mencari Rai Paksi Jaladara. Jangan takut, Bentar. Paksi Jaladara kemana-mana tidak pernah sendirian, karena Garnis selalu mendampinginya. Sebab Garnis tahu benar watak Paksi Jaladara yang penaik darah. Ya, mudah-mudahan Kak Garnis akan bisa melerai pertikaian antara Jaka Somara dan Paksi Jaladara. Kita jangan dulu menuju langsung ke pantai. Lebih baik ke kampung nelayan yang ada di sana itu untuk mencari keterangan. Iya. Bau. Bau ikan laut tajam banget. Menusuk hidung. Rata-rata kampung nelayan memang bau ikan laut. Dan lihat, jemuran ikan laut di sana itu banyak sekali, memanjang berderet-deret. Bau ikan laut yang dijemur itu terbawa angin, menyebar kemana-mana, sampai ke sini. Kalau masih mentah dan dijemur seperti itu, bau. Tapi kalau sudah dimasak, enak. Aku doyan sekali sama ikan itu. Iya. Lihat. Ada apa? Ada orang. Ada orang saja ribut. Ini kan sudah dekat ke kampung nelayan. Ya tentunya kita akan bertemu dengan orang, para nelayan. Aku juga tahu. Tapi ini lain. Nelayan sama dengan kita. Punya hidung, punya mulut, dan sebagainya. Kau bergurau terus. Coba, perhatikan orang itu dengan lebih seksama. Hei, orang itu duduk di atas tonggak bambu. Nah, itulah mengapa aku mempermasalahkannya. Karena kelakuan orang itu menyita perhatianku. Iya, pasti orang itu sedang bertapa. Tapi caranya dia bertapa sangat ganjil ya. Duduk di atas sebuah tonggak bambu yang tertancap di tanah. Bambu itu hanya sebesar jari telunjuk, tapi tidak patah atau bengkok. Wah, betapa hebatnya ilmu meringankan tubuhnya orang itu ya. Mungkin orang itu menganut aliran sonar gaun. Aliran sonar gaun? Iya. Aliran apa itu? Di India ada sebuah tempat yang namanya sonar gaun. Di sana sekelompok orang yang suka menyiksa diri, yaitu tidur di atas paku. Tidur di atas paku? Iya. Sepotong papan diberi paku banyak sekali. Lalu orang itu tidur di atas papan yang penuh dengan paku. Terus pakai apa lagi? Ya, tidak pakai apa-apa lagi. Bahkan tidak pakai baju. Hanya pakai cawat saja. Loh, bisa rusak tubuhnya ditembus paku. Seharusnya begitu. Jangankan oleh paku, oleh jarum saja kulit kita bisa tembus. Tapi kenyataan orang itu tidak apa-apa. Tidur saja dengan nyaman. Tapi pasti dia memiliki ilmu kebal, sehingga tidak mempan ditembus paku. Mungkin. Dan yang seperti itu banyak pengikutnya. Jadi aku rasa orang yang sedang bertapa duduk bersila di ujung tonggak bambu yang tertancap di tanah itu pasti seperti orang-orang di sonar gaun itu. Mempelajari ilmu kok aneh-aneh. Mana di tempat terbuka, di bawah terik matahari lagi. Tapi dia hebat. Tonggak bambu yang menancap di tanah itu besarnya hanya sebesar ibu jari, dan tingginya setinggi badan kita. Angin bertiup kencang sekali. Ya, seharusnya meskipun tonggak bambu itu tidak patah atau melengkung, tapi sedikit banyak akan bergoyang-goyang. Tapi nyatanya tidak. Hanya kulit tubuhnya yang hangus terbakar sinar matahari. Pasti orang itu sudah lama sekali berada di situ. Dan dalam keadaan seperti itu. Iya. Biarkan saja. Ayo, kita jalan terus. Jalannya lewat di depan dia saja. Untuk apa?
Aku ingin melihatnya dari dekat. Lasmini, jangan suka mengganggu orang yang sedang bertapa. Tidak. Aku tidak akan mengganggunya. Aku hanya ingin melihat dari jarak yang dekat sekali. Apakah ujung tongkat bambu itu runcing atau tidak? Sebab kalau tidak runcing, ya tidak terlalu jadi masalah. Tapi kalau runcing, wah, pantat orang itu bisa tembus atau terluka. Buktinya dia tidak apa-apa. Berarti tidak runcing, bukan? Aku ingin lihat. Penasaran banget. Ya, baiklah. Tepat dugaanku. Ujung tonggak bambu itu tidak runcing, tapi tumpul. Bisa juga berarti orang ini tidak memiliki ilmu kebal. Iya, benar. Iya. Kenapa tiba-tiba orang itu melompat menjauhi kita? Dan lihat, dia berdiri dengan tubuhnya yang gemetar. Wajahnya pucat sekali. Dia ketakutan. Ketakutan oleh siapa? Oleh kita? Jangan. Oh, jangan. Jangan? Jangan apa? Jangan temui aku lagi. Cukup. Aku tidak mau lagi melakukan perbuatan biadab. Pergi kau manusia iblis. Pergi. Pergi. Saudara, tenang. Tenang, saudara. Aku memang bajingan. Tapi bukan bajingan seperti kau. Aku pembunuh bayaran. Aku mencari nafkah sebagai pembunuh bayaran. Aku pantang makan uang hasil merampok, memberas, judi dan main perempuan. Aku jadi bingung. Ngomong apa orang ini? Kau perempuan cantik sekali. Kau korban yang keberapa perempuan cantik? Hah? Korban yang keberapa? Apa maksudnya? Jauhilah laki-laki itu. Dia ganteng, tapi dia manusia iblis. Hah? Aku dikatakan manusia iblis? Berapa gadis yang jadi korbanmu manusia iblis? Lalu berapa pula janda yang kau seret ke lembah maksiat? Dan berapa orang wanita yang punya suami yang kau gelindingkan ke dalam lembah nista? Perempuan cantik ini juga pasti punya suami. Tapi kau rayu dengan rayuan setanmu. Kau memang pantas jadi penghuni dasar neraka manusia iblis. Wah. Berapa kali aku dikatakan manusia iblis? Kasihan kau perempuan cantik. Kau sebentar lagi akan dicampakkan oleh dia. Nanti kalau sudah dia bosan dan kau sudah layu, kau pasti akan dibuang. Tenang. Tenang, saudara. Iya, mungkin Anda terlalu lama bertapa, jadi sangat letih, sehingga pikiran Anda dipengaruhi yang bukan-bukan. Iya. Marilah kita berteduh dan minum. Kemudian saling memperkenalkan diri. Lalu ngobrol yang enak. Kau memang pandai bicara, Bentar. Tapi sekarang, jangan harap kau bisa mempengaruhi aku lagi, ha? Hah? Kau tahu namaku? Siapa yang tidak kenal Raden Bentar, manusia iblis dari Madangkara, penyebar malapetaka. Oh, aku tahu sekarang. Rupanya kau pernah berurusan dengan Bentar. Tapi Raden Bentar yang palsu. Jangan mengigau perempuan cantik. Aku tidak sedang bermain sulap. Ada yang asli dan ada yang palsu. Saudara, percayalah, yang saudara ocehkan sejak tadi, berkali-kali menyebut manusia iblis, itu adalah Raden Bentar yang palsu. Nah, kalau yang ini, Raden Bentar yang asli. Percayalah. Kau yang linglung perempuan cantik. Dari tadi kau menyebutku perempuan cantik. Ya, tapi memang sudah lama aku cantik. Tapi juga, jangan disebut terus-terusan. Nanti aku jadi bangga. Sebut saja namaku langsung, Lasmini. Lasmini? Kau Lasmini? Tokoh sakti dari Gunung Lawu? Julukanmu si kembang Gunung Lawu? Kau tahu aku? Terlalu sering aku mendengar namamu. Tapi melihatmu langsung baru sekarang. Dan, ya, kau memang cantik. Tapi
Ketika siang, kau tergila-gila kepada Raden Bentar yang sudah berubah jadi orang yang sakit jiwa. Sekali lagi aku peringatkan, Raden Bentar yang kau sebut-sebut itu, dan mungkin yang telah membuatmu mengigau berat seperti ini, adalah Raden Bentar yang palsu. Aku, Lasmini, memang wanita jalang. Tapi kalau sudah bicara tentang Bentar, aku selalu jujur. Nah, kau harus percaya bahwa Raden Bentar yang ini adalah yang asli, bukan tiruan. Rupanya kau juga sudah ikut-ikutan sakit jiwa, Lasmini. Keparat, aku dikatakan sakit jiwa. Aku belum gila. Aku masih waras. Kalau kau iya, kau sudah setengah sinting. Cintamu terlalu berat, Lasmini. Membuat kau buta. Kau gelap mata. Kau sudah tidak mau tahu lagi. Kau sudah tidak peduli bahwa Bentar yang dulu, yang berhati mulia, luhur budi, sekarang sudah berubah jadi manusia iblis. Kau tetap mencintainya. Keparat, aku hajar kau. Lasmini, jangan memaksakan kehendak. Jangan memaksa siapapun juga untuk mengakui bahwa aku Bentar yang asli. Biarlah dia percaya dengan dirinya sendiri atas usaha kita yang selalu berpegang pada kebenaran. Masalahnya bukan begitu, Bentar. Lalu? Pemuda ini tahu benar tentang Bentar yang palsu. Dan pasti pernah berhubungan yang amat dalam. Nah, kita sangat memerlukan keterangannya. Kau benar. Tapi bukan dengan kekerasan untuk mengorek keterangan dari dia. Iya, baiklah. Kau saja yang maju. Kalau aku yang bicara terus, aku bisa marah-marah terus. Tanganku jadi gatal ingin bertarung. Baik. Saudara, sudilah saudara menyebutkan nama. Bentar, kau jangan bermain sandiwara. Main sandiwara? Kita berteman amat kental. Kita sering dijuluki dua sekawan manusia iblis. Nah, kau jangan bermain sandiwara berpura-pura tidak kenal dengan aku. Lupa. Ya, lupa lagi. Manusia iblis, banyak akal. Pergi kau manusia terkutuk. Kalau kau paksa juga aku untuk ikut lagi bersama dengan kau, terpaksa kita harus mengadu jiwa. Sabar. Mundur! Jangan dekati aku. Meskipun kau sakti, tapi aku tidak takut. Aku tahu, aku akan mati kalau bertarung dengan kau. Tapi bagiku lebih baik mati daripada kembali menjadi manusia terkutuk macam kau. Saudara, aku juga sama dengan kau. Aku sudah sadar, sudah insaf. Marilah sekarang kita kembali ke jalan yang lurus. Lupakanlah masa lalu kita yang buruk. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup tidak akan percaya. Sampai mati aku tidak akan percaya pada kau. Pergi, tinggalkan aku. Kalau tidak, aku usir kau dengan ajian Brajawi Kalpa. Marilah saudara, mari. Kita kembali ke jalan yang benar. Pergi kau manusia iblis, pergi! Bangsat, kau apakan Bentar? Padahal aku tidak apa-apa. Hanya pura-pura ragu supaya pemuda itu senang. Tapi biarlah. Sekalian aku ingin mengukur sampai di mana tingkatan pemuda yang tampan itu. Dahulu saya juga tidak mempergunakan ilmu kadijayaan. Cuma jurus-jurus tangan kosong biasa. Bukan main. Pemuda itu ilmu silat tangan kosongnya sangat hebat. Jauh lebih hebat dari Lasmini. Nah, baru 100 jurus. Lasmini sudah terdesak. Benar-benar hebat pemuda itu. Kenapa pemuda itu menghentikan pertarungan? Biasanya menghentikan pertarungan pihak yang terdesak. Tapi pemuda itu yang lebih unggul. Lantas kenapa dia yang menghentikan pertarungan? Kenapa berhenti? Apakah kau mau meningkatkan pertarungan dengan mempergunakan ilmu kadijayaan? Cukup. Maafkan aku. Aku minta maaf kalau kata-kataku menyinggung perasaanmu. Aku tidak mau menanam bibit permusuhan dengan perguruan anggrek Jingga di Gunung Lau.
Bagaimanapun juga, aku tidak akan menang melawanmu, sebab kau guru perguruan anggrek jingga di Gunung Lawu. Ilmu kau terlalu tinggi, setaraf dengan tuanku Brahma. Hei, kenapa kau cepat putus asa? Seorang pemuda semacam kau seharusnya punya tekad baja, pantang menyerah. Hidupku penuh dosa. Aku manusia terkutuk, berlumur dosa. Sekarang berilah aku kesempatan untuk menghapus dosa dengan berbuat kebajikan. Aku mohon, pergilah kalian. Biarkan aku di sini. Aku ingin menjadi manusia biasa dengan menjadi seorang nelayan. Aku sudah bosan bergelimang dengan uang dan harta, hidup dalam kemewahan. Sekarang, aku ingin jadi orang yang miskin, hidup seadanya. Tapi hasil keringatku sendiri, bukan hasil dari kejahatan. Saudara, 100 jurus tadi kita bertarung, dan aku sudah bisa mengukur ilmu silat jurus tangan kosong kau. Dan kau sangat tinggi, setaraf dengan para pendekar jurus silat tangan kosong kelas 1. Dan aku dengar tadi, kau menyebut bahwa kau punya ilmu kadikjayaan, ajian Braja Wikalpa. Nah, aku yakin itu ilmu kadikjayaan tingkat tinggi. Tapi mengapa harus menyiksa diri dengan berkeinginan jadi orang miskin? Kalau kau ingin kembali ke jalan yang benar, jadilah seorang pendekar yang sejati, menumpas kejahatan, menegakkan keadilan dan kebenaran. Tidak. Jadi pendekar pasti harus membunuh. Aku tidak mau lagi membunuh orang. Tidak. Hei, mau kemana? Tunggu! Wah, pemuda itu kabur dan Lasmini mengejarnya. Bahaya, mereka bisa bertarung lagi. Aku harus melerai mereka. Gila, pemuda itu larinya cepat sekali. Dia memiliki ilmu lari cepat tingkat tinggi. Kecepatan larinya melebihi seekor kancil. Baik, terpaksa aku harus mengerahkan ilmu lari cepat andalanku, Bayu Karangjati. Berhenti. Bentar. Cukup. Aku minta kau mau mendengarkan perkataanku. Hah? Bentar tiba-tiba sudah berdiri menghadang di depan pemuda itu. Di daerah mana ini?